Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Bu. Ya, apa kabar semuanya? Sehat ya? Mohon maaf lahir batin ya teman-teman semuanya. Ini kalau misalkan kelas kecil, karena kita cuma sedikit, kalau nyalain kamera semua bisa? Saya minta dinyalakan kameranya dulu. Nah, biar kelihatan mukanya. Ya, nih, Raihan, Zaki, ada Michelle, yang lain sambil menunggu ya. Foto lagi. Ini sekitar 20 orang. Oke, kita mulai saja atau mau gimana? Teman-temannya yang lain? Belum pada hadir. Ya, sudah 26. Kita mulai saja ya teman-teman ya. Oke, sudah siap? Kita mulai kuliah hari ini. Share screen saya apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, saya mulai lagi. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan 12 setelah kita libur cukup panjang ya. Berapa minggu? 2 minggu ya teman-teman libur ya. 2 minggu. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir batin ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga setelah libur panjang teman-teman bisa semangat lagi kuliah ya. Oke, kita masih ada sisa sekitar 4 pertemuan lagi ya. Sampai nanti dengan pertemuan 16 itu nanti UAS. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-12, harusnya kita belajarnya adalah materi kelas. Oke. Tapi ternyata setelah kami diskusi dengan tim, maka materi yang akan kami ajarkan itu terkait dengan kompleksitas algoritma. Karena di kurikulum teman-teman, mata kuliah analis algoritma ini digabung dengan algoritma dan pemrograman 2 ini. Sehingga kurikulum yang RPS yang di awal kami ubah kembali gitu ya. Nah, jadi untuk pertemuan 12, 13, 14, dan 15 kita akan bahas terkait dengan kompleksitas algoritma. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman kan sudah belajar banyak algoritma gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana dengan kompleksitasnya. Oke, ini outline-nya. Jadi kita akan bahas bagaimana terkait dengan efisiensi algoritma. Kemudian kita akan membahas terkait dengan fungsi pertumbuhan dari sebuah algoritma. Kemudian ada notasi asimptotik pada algoritma dan ada fungsi BO pada algoritma. Oke, algoritma sudah paham ya teman-teman ya, apa definisi algoritma? Sudah paham kan ya? Ini mukanya nggak kelihatan kalau saya share screen.
Definisi algoritma apa? Ada yang masih ingat dengan definisi algoritma? Halo teman-teman, definisi algoritma ada yang masih ingat? Urutan pemecahan masalah ya, Bu? Ya, oke, udah benar. Jadi algoritma itu adalah urutan penyelesaian masalah, langkah-langkah gitu ya, penyelesaian masalah. Oke, maka pada saat kalau kalian punya problem, punya masalah, kemudian untuk menyelesaikannya, untuk bikin programnya gitu ya, biasanya algoritma kan terkait dengan nanti teman-teman akan membuat program, maka langkah-langkahnya dulu untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa. Nah, langkah-langkah itulah yang didefinisikan dalam sebuah algoritma. Nah, jadi apa yang menjadi ciri-ciri algoritma yang baik? Oke, jadi teman-teman perlu perhatikan, ada 3 komponen yang harus teman-teman perhatikan dalam membuat sebuah algoritma. Ya, jadi algoritma yang baik, yang pertama adalah dia harus benar. Ya, benar artinya apa? Berarti sesuai dengan apa yang kalian punya masalah, gitu ya. Apa masalah yang kalian punya, kemudian solusinya benar, gitu ya, sesuai dengan masalahnya. Sehingga ciri pertama algoritma yang baik itu adalah apa? Benar, ya. Dapat menyelesaikan masalah dengan tepat sesuai dengan definisi masukannya, inputnya, dan outputnya. Jadi benar itu kalau inputnya A, maka outputnya B. Kalau ternyata algoritma yang kalian bangun itu benar, sesuai, maka dikatakan dia benar. Nah, ciri yang kedua itu adalah efisien. Nah, efisien di sini dikatakan dilihat dari apa? Si algoritma yang kalian kembangkan itu dapat menyelesaikan masalah tanpa menggunakan sumber daya yang terlalu besar. Okay. Benar ini kan bisa solusinya banyak ya. Untuk satu masalah, ini kan bisa banyak solusi kan ya, banyak cara kan ya untuk menyelesaikannya. Ya, sampai dia dikatakan benar. Maka setelah dia benar, maka yang kita cari lagi selanjutnya adalah mana yang paling efisien. Efisien itu dilihat apa? Penggunaan memorinya atau penggunaan sumber dayanya seperti apa. Yang kita harapkan adalah apa? Kalau kita punya problem, diselesaikannya dengan apa? Dengan cepat apa dengan lambat? Halo? Kalau kalian punya masalah, kemudian ingin diselesaikan dengan algoritma yang kalian kembangkan, maka harapannya kalian apa? Selain benar, efisien, maka harusnya cepat apa lambat? Cepat, Bu. Cepat, Bu. Ya, cepat ya. Jadi kalau memori sama CPU terkait dengan, kalau CPU terkait dengan waktu, kecepatannya. Kalau memori terkait dengan apa? Resource-nya, ya. Penggunaan memorinya apa? Yang kita harapkan apa? Kalau tadi waktunya cepat, berarti efisien dikatakan waktunya cepat. Penggunaan memorinya bagaimana? Sedikit. Ya. Jadi kalau kalian punya problem A, yang ini dikerjakan dengan algoritma 1, ada problem A lagi kalian kerjakan dengan algoritma 2 gitu ya. Ternyata algoritma 1 butuh waktu cuma 10 detik, tapi yang ini butuh waktu 100 detik gitu ya. Untuk satu input misalkan. Ini kalau satu input nggak akan kerasa 10 detik sama 100 detik gitu ya. Tapi kalau misalkan datanya kalian besar, ada ribuan row misalkan. Yang 10 misalkan ini jadi misalkan 1000, totalnya ini jadi berapa detik? Ya, jadi 10.000 detik. Kira-kira berapa menit tuh? Ya, kalau ini 10.000 juga, kalau yang tadi 100 detik, maka ini akan hitungannya jadi jauh berbeda. Oke. Jadi biasanya penggunaan kalian bisa akan mengecek efisiensi dari sebuah algoritma itu biasanya jika datanya sudah besar, ya. Kalau sudah menggunakan data besar, baru kelihatan tuh di situ efisiensinya. Oke. Kemudian ciri yang kedua adalah apa? Dia harus mudah diimplementasikan. Ya, artinya apa? Algoritma yang kalian kembangkan itu mudah dimengerti, ya. Mudah dimengerti sehingga nanti mudah untuk diimplementasikan dan maintenance-nya juga jauh lebih baik ke depannya. Ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, jadi contohnya seperti ini, teman-teman sudah belajar struktur data kan ya? Sedang mengambil mata kuliah struktur data kan ya?
Halo? Iya, Bu. Ya, di struktur data teman-teman belajar algoritma pengurutan tidak atau algoritma sorting? Halo? Di struktur data belajar algoritma sorting? Ada yang bisa bantu jawab? Zaki? Belajar tidak algoritma sorting di struktur data? Daniel? Halo? Belum sih, Bu. Di struktur data, bentar, yang ngajar struktur data siapa teman-teman? Sebenarnya struktur data yang ngajar Pak Artam, Bu. Terus? Tapi selama ini udah nggak pernah muncul lagi, Bu. Kalian udah berapa kali pertemuan dengan Pak Artambo? Sebelum UTS sih, Bu. Pokoknya. Setelah UTS nggak pernah ada pertemuan? Iya. Hah? Iya, betul, Bu. Kalian belum ada lapor ke Prodi? Materi dikasih nggak? Materi dikasih nggak? Terakhir tuh dia ngasih tugas sih, Bu. Agak lumayan banyak gitu. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Berarti tidak ada tatap muka, materi juga nggak ada? Iya. Materi kelas A, B, kalian kelas C kan? Iya. Kelas A dan B-nya Pak Jayanta bukan? Iya, Pak Jayanta. Tapi materinya sama nggak kelasnya A, B dengan C? Sepertinya sama sih, Bu. Sama. Sama? Iya. Oke. Berarti belum masuk materi sorting ya? Iya. Tadi saya coba tanyakan ke Pak Jayanta. Jadi harusnya teman-teman sudah belajar nih di struktur data. Di struktur data itu ada algoritma, atau nanti kita bahas di sini juga kita akan bahas nanti. Jadi saya ilustrasikan dulu. Jadi kalau misalkan kalian punya ada algoritma pengurutan. Algoritma pengurutan itu artinya apa itu? Kalian misalkan diberikan sekumpulan data, kemudian kalian diminta mengurutkan data tersebut. Jadi contoh misalkan kalian punya, jadi kalau misalkan kalian punya data seperti ini, satu misalkan, kemudian ada 3, terus ada 2 gitu ya, kemudian ada 5, kemudian ada 4. Nah, seperti ini. Nah, algoritma pengurutan itu adalah algoritma bagaimana cara kita mengurutkan ini, gitu ya. Mengurutkan ini menjadi misalkan descending gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu harusnya. Nah, salah satu algoritmanya ada namanya insertion sort ya, sama merge sort ya. Nah, di algoritma ini diketahui running time-nya seperti ini. Ini running time-nya konstanta 1 n kuadrat dan konstanta 2 n log n ya. Biasanya log di sini menggunakan basisnya adalah basis 2. N itu adalah jumlah elemen yang akan diurutkan ya. Perhatikan di sini running time-nya n itu adalah menandakan jumlah elemen yang akan diurutkan. C1 dan C2 itu adalah konstanta. Nah, konstanta ini biasanya tidak terlalu berpengaruh terhadap si running time ini. Oke. Biasanya konstanta insertion sort ya akan lebih kecil dari konstanta. Oke. Sekarang kita sudah diberitahu bahwa insertion sort itu adalah running time-nya adalah n kuadrat gitu ya. Sedangkan merge sort itu adalah n log n. Oke. Sekarang maka kita boleh bilang running time-nya seperti ini ya. N kuadrat berarti n kali n, merge sort itu adalah n log n. Maka faktor running time merge sort akan lebih kecil daripada insertion sort. Nah, perhatikan. Ketika n-nya 1000, ya kita lihat. Kalau n-nya 1000, ini berapa waktunya? Kita abaikan misalkan yang konstantanya. Konstanta kan tidak terlalu berpengaruh katanya. Kalau n-nya 1000, maka ini jadi apa? 1000 itu kan 10 pangkat 3 ya. Dikuadratkan. Maka ini jadi berapa? 1.000.000, Bu. 10 pangkat 6 ya. Nah, sekarang kalau n log n, maka ini menjadi berapa? 1000 n log n log n log n ini berapa nih? Log 1000 ini dikatakan setara dengan berapa? 10 ya.
dikatakan setara dengan 10. Maka ini jadinya berapa? 1000 dikali 10. Maka ini menjadi berapa? 10 pangkat 4. Oke. Dari perhitungan ini, mana yang kira-kira yang cepat? Insertion sort atau merge sort? Teman-teman, ini 10 pangkat 6 untuk running time. Running time itu pada waktu jalannya gitu ya. Nah, sedangkan ini 10 pangkat 4. Maka dapat kita simpulkan bahwa apa? Merge sort itu akan jauh lebih cepat daripada insertion sort. Oke, 10 pangkat 4 ini 10 pangkat 6. Bayangkan lagi kalau dia 1 juta. Oh, 1 juta itu berapa? 10 pangkat 6 dikuadratkan menjadi 10 pangkat 12. Ya, kalau running time-nya untuk merge sort jadi berapa? 10 pangkat 6 log dari 10 pangkat 6. Log 10 pangkat 6 ini dikatakan berapa? 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat dikali 2, 20. Atau bisa dikatakan 2 dikali 10 pangkat 7. Jauh berbeda ya. Ini kalau misalkan satuannya adalah detik, maka ini akan sangat berbeda. Terbayang maksudnya? Halo teman-teman? Bayang, Bu. Oke. Oke, jadi sini karena C1, C2 untuk N lebih kecil, insertionnya mungkin lebih cepat. Oke, untuk N-nya kecil, katanya bisa jadi insertion sort yang lebih cepat. Tapi pada saat N-nya besar, oke, kita lihat tadi perhitungan yang tadi, merge sort itu jauh akan mengungguli kecepatan dari insertion sort. Oke, maka di sini kita lihat, jadi konstanta itu tidak terlalu berpengaruh. Kalau misalkan input ini adalah 5 misalkan, kemudian ini adalah tadi dikatakan C1 itu lebih kecil dari C2, misalkan ini adalah 6 gitu ya, yang nggak terlalu berpengaruh kan ya. 5 kali 10 pangkat 6 sama 5 dikali 10 pangkat 4 gitu kan ya, sama-sama gue-nya lebih besar gitu. Maka konstanta itu tidak terlalu dipedulikan gitu ya biasanya. Oke. Nah, contoh konkretnya lagi seperti ini. Ini terkait dengan apa? Running time-nya. Oke, sekarang lihat untuk ini. Kalau kalian punya 2 buah komputer, ada komputer A sama komputer B, ya. Komputer A mempunyai kecepatan 10 miliar instruksi per detik, gitu ya. Dia akan menjalankan algoritma insertion sort. Sedangkan komputer B itu adalah kecepatannya 10 juta instruksi per detik, menjalankan algoritma merge sort. Maka dapat dikatakan apa? A 1000 kali lebih cepat dari B. Nah, kalau ini apa? Yang ini kan insertion sort walaupun dia kecil, tadi dia lambat ya, tapi komputernya apa? Ini ya, running-nya untuk menjalankan sebuah instruksi lebih cepat. Biasanya nih, kalau kalian CPU-nya gitu ya, kalau kalian tahu ada GPU gitu ya, makanya misalkan superkomputer, maka misalkan si komputer A ini adalah superkomputer, komputer B ini bukan superkomputer, maka walaupun insertion yang sort yang dikerjakan, maka si A jauh lebih cepat. Karena tadi terkait dengan kecepatan si komputernya. Ya. Jadi running time insertion sort di komputer A memerlukan waktu 2n kuadrat untuk mengurutkan n bilangan. Ya, sedangkan running time merge sort di komputer B memerlukan waktu 50n log n. Ya. Kalau tadi ini kita masukkan lagi ke perhitungan sini tadi ya. Nah, ini. Jadi, untuk mengurutkan 10 juta angka, ya, misalkan kalian punya n-nya adalah 10 juta, ya, maka komputer A menggunakan insertion sort tadi, maka dia akan memerlukan waktu berapa? Tadi dikatakan di sini ini dia pakainya C1-nya 2 ya, 2n kuadrat, sedangkan untuk merge sort itu C2-nya adalah 50 n log n. Maka lihat, ini adalah running time-nya tadi, yang Cn kuadrat gitu ya, C1n kuadrat gitu kan ya. Nah, berarti ini adalah jumlah instruksinya dibagi dengan apa? Kecepatan dari si komputer A. Ya, maka dapat dikatakan di komputer A dengan 10 juta angka, dia akan bisa mengerjakan ini sekitar 5,5 jam. Oke, ini kayaknya salah ya saya terusnya.
Ini harusnya maka B ya. Nah, kemudian ini kan berarti 5,5 jam ya untuk mengerjakan 10 juta angka. Sedangkan komputer B ya memerlukan waktu, ya masukkan tadi perumusnya running time-nya seperti ini ya. Kemudian dibagi dengan kecepatan si komputer B-nya. Oke, ternyata ini jauh lebih cepat. Bayangkan ini 5,5 jam, ini 20 menit. Oke, jadi maksudnya gini, saya ulang lagi. Walaupun komputer A ini sebenarnya superkomputer, ini superkomputer kan ya, kan dia punya kecepatan 10 miliar gitu ya. Ini misalkan GPU lah, dia pakai GPU Core i7 gitu ya. Sedangkan ini misalkan non GPU pakainya Core i3 misalkan seperti itu ya. Nah, bayangkan walaupun ini ternyata lebih cepat gitu ya, lebih handal komputernya, tapi ternyata karena tadi si insertion sort itu kompleksitasnya n kuadrat ya, maka untuk mengerjakan si insertion sort ya, mengerjakan pengurutan untuk 10 juta angka ini membutuhkan waktu berapa jam? 5,5 jam di komputer A. Ya, walaupun tadi komputer A ini superkomputer dia. Ya. Tapi komputer B ini komputer yang biasa aja nih, Core i3 tadi ceritanya, ya. Tapi karena yang dijalankan itu adalah merge sort, maka apa? Ternyata kurang dari 20 menit si 10 juta angka ini dapat diurutkan. Terbayang analoginya? Terbayang apa manfaat dari efisiensi algoritma? Ya. Ini kan algoritmanya tujuannya sama ya. Tujuannya sama-sama mengurutkan data. Tapi dia usulkan ada 2 buah algoritma, gitu kan ya. Yang satu adalah insertion sort, satu lagi adalah merge sort. Dengan algoritma yang berbeda untuk problem yang sama, nah, kita tidak cukup dengan melihat dia benar saja kan ya. Tidak cukup dengan melihat dia benar saja. Tapi teman-teman juga harus perhatikan terkait dengan efisiensinya. Ya, efisiensi dari si algoritma tersebut. Efisiensi ini bisa 2 tadi, terkait dengan waktu, terkait dengan apa? Memori. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana terkait dengan fungsi pertumbuhan dari sebuah algoritma. Ya, jadi dikatakan tadi sebuah algoritma selain memberikan hasil yang benar, ya, maka efisiensi dari waktu eksekusi, nah ini, atau penggunaan memori, ya, jadi efisiensi tadi 2 ya, waktu eksekusi, penggunaan memori dari algoritma menjadi hal yang penting bagi sebuah algoritma. Ya, maka selanjutnya kita akan bahas terkait dengan bagaimana mengukur efisiensi dari sebuah algoritma. Oke, contoh, misalkan kalian punya fungsi seperti ini, ya, fungsi apa ini? Fungsi pangkat ya, fungsi pangkat. Fungsi pangkat ini adalah mengkalikan X dengan dirinya sendiri sebanyak Y kali, ya. Mengkalikan X dengan dirinya, ini kan ya, kan hasil perkaliannya disimpan di sini. Sebanyak Y kali dan menyimpan hasil perkaliannya ke sebuah variabel hasil. Oke. Nah, perhatikan jika kita memanggil fungsi pangkatnya adalah pangkat 2,1, artinya adalah 2 pangkat 1 gitu ya. Maka kode akan mengeksekusi ini seperti berapa? Seperti apa? Maka tadinya hasil awalnya adalah 1, ini kan ya, hasil sama dengan 1. Kemudian for i in range 0 sampai dengan 1 gitu kan ya. Maka hasil sama dengan 2 dikali hasil ya. Maka return hasil. Maka untuk menjalankan pangkat 2,1 ini dibutuhkan berapa kali eksekusi ini? 2 kali ya. Ini 1, ini 2. Sekarang lihat, jika kita memanggil fungsi pangkat berikutnya, pangkat 2,2, maka kode akan dieksekusi seperti ini. Jadi hasil pertama 1, tadi kan ini nilai awalnya, nilai inisiasi awalnya.
Kemudian hasil sama dengan 2 kali hasil, ya. Ya, 2 dikali 1 gitu ya. Ini sama dengan 2, terus selanjutnya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini adalah hasil. Untuk pangkat 2,2, berapa kali ini mengeksekusinya? Banyak 3 kali ya? Banyak 3 kali. Sekarang kita tambah lagi. Maka kalau pangkat 2,5, ternyata berapa kali nih eksekusinya? Berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali eksekusi. Oke. Nah, maka apa yang dapat teman-teman simpulkan dari pangkat 2,1, pangkat 2,2, pangkat 2,5? Apa yang bisa teman-teman simpulkan? Ini kalau semakin banyak semakin banyak X apa semakin banyak Y? Jumlah kode yang dieksekusi lebih banyak? Y, Bu. Y ya. Jadi semakin banyak Y, maka eksekusi programnya akan semakin banyak. Oke, maka dapat kita simpulkan baris hasil X kali hasil itu akan dikerjakan sebanyak Y kali. Ya enggak? Ini sebanyak Y kali kan? Ini kan 5 kan ya? Oh, ini kan pasti ada 1 ya? Kan inisialisasi di awal. Ini juga, ini kan 2 Y-nya ya. Oke, maka untuk baris hasil sama dengan X dikali hasil ini akan dijalankan sebanyak Y kali. Kira-kira kenapa dijalankannya sebanyak Y kali? Kalau kalian lihat programnya. Kalau lihat dari kode programnya. Dari mana ketahuan kok dikerjakan sebanyak Y kali? Ini kan ya, hasil sama dengan X kali hasil, ini dikerjakan sebanyak Y kali. Kenapa? Ada yang tahu kalau lihat dari codingan ini? Dari for loop-nya, Bu. Ya, karena ada looping-nya di sini ya. Kita looping I sampai dengan Y gitu kan ya. For I in range Y, artinya apa? Ini kita looping sebanyak Y gitu. Maka ya itu tadi hasil ini baris kode program yang ini akan dikerjakan sebanyak Y kali. Nah, secara sederhana tabel di bawah menampilkan berapa kali setiap baris yang ada dalam fungsi pangkat. Oke. Jadi ini adalah baris kode, ini adalah jumlah eksekusinya. Jadi ini tadi hasil sama dengan 1, ini pasti akan dieksekusi 1 kali ya. Pasti 1 kali, karena dia hanya sekali kan menjalankan ini. Ya, kalau kalian tracing, ingat lagi kalau tracing ini pasti cuma sekali kan. Nah, makanya dieksekusi 1 kali. Nah, baru hasil sama dengan X kali hasil ini dikerjakan sebanyak Y kali. Ya. Kemudian return hasil, mengembalikan nilai hasil. Ini pasti dikerjakan juga cuma sekali, satu kali. Oke, maka kalau seperti itu kita bisa lihat fungsi pertumbuhannya, ya. Jadi fungsi pangkat akan selalu diselesaikan dalam bentuk berapa kali nih? Kalau kita lihat dari rumusnya ini, dari hasil tracingnya kita, hasil dikerjakan 1 kali. Ini dikerjakan Y kali, ini dikerjakan 1 kali. Maka untuk satu fungsi pangkat, ya, itu kan ya, untuk mengerjakan fungsi pangkat, kalian akan mengerjakan sebanyak berapa kali eksekusi? Y plus 2, itu kan ya? Benar tidak? Atau 2 plus Y eksekusi. Benar? Oke, jadi untuk menyelesaikan fungsi pangkat akan diselesaikan sebanyak 2 plus Y langkah atau eksekusi. Maka tabel berikut akan memperlihatkan pengaruh Y terhadap jumlah langkah eksekusinya. Ya. Tadi kalau Y-nya cuma 1, 2 pangkat 1, tadi jumlah langkah eksekusinya adalah 12. Kalau kita naikkan ini menjadi 10, maka dia menjadi 12. Ini adalah 102 dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah fungsi pertumbuhannya. Maka terlihat di sini apa? Semakin tinggi nilai Y, ya, ini kan semakin tinggi ya nilai Y ya, semakin besar nilai Y, maka nilai 2 yang ditambahkan menjadi semakin tidak relevan, ya tidak? Nilai 2 ini semakin relevan tidak ya? Ngaruh nggak sih 2 ini di sini? Pada saat Y-nya 100 dengan Y-nya 1000, kira-kira 2 ini menjadi relevan tidak? Halo? Kalau
misalkan tadi awalnya nih, oke, kalau 1 itu tadi jumlah langkahnya adalah 2 plus 1. Oke, ini masih 3. Kalau 2 masih 2 plus 2. 4. 3 itu 2 plus 3. 5. Pada saat Y-nya masih kecil, 2 ini masih ngaruh kan ya? Benar? Tapi pada saat Y-nya sudah sangat besar, ya contohnya sini 100, 1000, 10.000, maka 2 ini nggak ngaruh lagi sebenarnya. Ya, semakin tidak relevan dikatakan. Ya. Jadi bisa dilihat dari perbedaan jumlah langkah yang 10, ini apa, sejuta gitu ya. Yang 1 juta dengan yang berapa ini? 1.200.000. Ya, tentunya tidak banyak selisihnya ini ya. Nah, oleh sebab itu kita dapat menyederhanakan fungsi pertumbuhan atau fungsi perhitungan jumlah langkah pangkat dengan menyatakan bahwa fungsi pangkat akan selalu diselesaikan dalam Y langkah. Sehingga jadi ini apa? Ya tadi kan rumusnya adalah 2 plus Y langkah. Maka apa? Oh, 2 ini ternyata nggak terlalu relevan pada saat datanya besar. Maka bisa kita katakan fungsi pangkat itu ya dapat diselesaikan dengan Y langkah. Nah, maka dengan kata lain, kecepatan atau efisiensi dari fungsi pangkat bergantung kepada Y. Ya. Jadi, untuk fungsi pangkat ini, kecepatan atau efisiensinya bergantung pada seberapa besar Y-nya. Oke, nah jadi semakin besar nilai Y, maka jumlah langkah eksekusi akan semakin meningkat. Bayangkan jika jumlah langkah yang diperlukan bukanlah Y, melainkan Y kuadrat, maka justru dia lebih besar lagi. Oke. Nah, perhatikan bagaimana pertumbuhan jumlah langkah terus-menerus meningkat tajam ya. Setiap kali kita menambahkan nilai Y 10 kali lipat. Ya, jadi ini pada saat kita menambahkan Y 10 kali lipatnya, jumlah pertumbuhannya semakin besar gitu ya. Pada saat Y, kalau Y saja, kalau misalkan jumlah langkahnya adalah Y, kemudian kita bandingkan dengan jumlah langkah yang Y kuadrat, semakin kita perbesar si Y-nya, maka apa? Jumlah langkah Y atau Y kuadrat yang semakin membesar. Yang jauh lebih besar siapa? Y kuadrat kan ya? Ya tidak? Iya. Karena dia dipangkat 2 lagi gitu ya. Sehingga peningkatan jumlah langkah eksekusi seperti inilah yang menyebabkan kita perlu mengukur efisiensi dari sebuah algoritma. Ya. Jadi kalau kalian menghitung, maka saya tadi berikan garis bawahi bahwa pada saat kalian ingin menghitung kompleksitas algoritma, kalian bayangkan itu dikerjakan dengan data yang besar. Kalau datanya masih kecil, kalau kalian masih kuliah praktikum seperti ini, ya sebenarnya kalian tidak terlalu pusing-pusing kalau harus memikirkan kompleksitas algoritma gitu kan ya. Tapi bayangkan kalau teman-teman sudah mengerjakan program dengan skala besar gitu ya, menggunakan data yang besar. Kalau misalkan kalau kalian nanti tugas akhir gitu ya, pakai machine learning, data mining, punya datanya ribuan row gitu kan ya. Nah, bayangkan kalau si kompleksitas itu tidak kita perhatikan, ya. Ini saya rasakan pada saat saya dulu tesis. Tesis saya menggunakan image processing, pengolahan data citra, gitu ya. Di saat itu masih belum terlalu familiar dengan GPU, ya, parallel computing, sehingga saya untuk running 1 gambar saja itu saya butuh waktu berjam-jam, dan saya punya ada 1000 gambar, maka saya bisa mengerjakan itu selama 1 minggu, gitu ya. Ya, kebayang kalau ngerjain 1 minggu ternyata hasilnya gagal gitu ya. Ya, ulang lagi gitu kan ya. Maka kompleksitas algoritma itu sangat penting. Maka harus kita cari bagaimana caranya yang harusnya ini bisa dijalankan lebih cepat. Jadi membayangkannya untuk sebuah algoritma itu jangan bayangkan untuk data yang kecil, tapi bayangkan untuk data yang besar. Oke, jadi pertumbuhan dari jumlah langkah eksekusi itu biasanya relatif terhadap apa? Jumlah data. Oke. Nah, jadi kalau tadi untuk fungsi pangkat, maka pertumbuhannya akan menjadi bisa kita lihat seperti ini. Ya, kalau kalian pakai tadi ini adalah Y dan kemudian ini adalah Y kuadrat, ya, maka yang Y kuadrat jauh lebih lama dia kan ya, jumlah langkah eksekusinya jauh lebih banyak. Nah, dari grafiknya dapat dikatakan fungsi pangkat ini mempunyai pertumbuhannya apa?
Ini linear kan ya? Teman-teman sudah belajar di kalkulus kan ya? Ada fungsi linear gitu kan ya? Ada kurva gitu kan ya? Dasarnya. Nah, ini dapat dikatakan dia adalah fungsinya adalah fungsi linear. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait dengan fungsi pertumbuhan algoritma? Ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Jadi di fungsi pertumbuhan algoritma yang perlu teman-teman tekankan tadi adalah yang perlu teman-teman perhatikan adalah jumlah langkah atau pertumbuhan dari sebuah algoritma biasanya dipengaruhi oleh apa? Jumlah data. Peningkatan jumlah langkah eksekusi atau yang dimaksud fungsi pertumbuhannya kan ya adalah fungsi pertumbuhan. Ini akan menyebabkan mengukur efisiensi algoritma dengan ukuran pertumbuhan jumlah langkah eksekusi itu relatif terhadap jumlah data. Oke, jadi dari fungsi pertumbuhan algoritma yang perlu teman-teman cek pas ngeceknya itu coba cek kalau jumlah datanya diperbesar bagaimana dengan waktu bagaimana dengan jumlah eksekusinya. Nah, selanjutnya kita akan bahas, nah tadi kita sudah bahas dengan fungsi pertumbuhannya, maka si fungsi pertumbuhan tersebut dapat kita nyatakan dengan sebuah notasi. Nah, notasinya disebut dengan notasi asimptotik. Ya. Jadi notasi asimptotik itu adalah suatu bahasa untuk melakukan analisis terhadap running time pada algoritma dengan mengidentifikasi perilakunya ketika ukuran input dari algoritma meningkat. Nah, tadi kan ya, kalau jumlah datanya besar. Nah, biasanya notasi asimptotik ini juga disebut sebagai tingkat pertumbuhan algoritma. Ya, tadi ya. Nah, kita akan bahas beberapa notasi asimptotik. Jadi, notasi asimptotik itu ada namanya Big O. Ya, jadi kalau kalian ingin menganalisis algoritma, ya ini, notasinya ada 3. Ada Big O. Big O itu apa? Ini adalah kasus worst case, atau artinya apa? Kasus terburuk, ya. Kasus terburuk artinya apa? Yang kasus mencerminkan batas atas dari fungsi pertumbuhan. Artinya apa? Worst case-nya yang paling lama lah gitu ya. Kira-kira algoritma ini paling lamanya dia butuh waktu berapa? Itulah singkatnya. Worst case-nya. Kemudian ada namanya Big Omega. Ya. Big Omega. Nah, Big Omega kalau balikan dari Big O. Big Omega dia ngecek dari ini untuk kasus base case. Kasus base case adalah kasus terbaik yang mencerminkan adalah batas bawah dari fungsi pertumbuhan. Artinya apa? Big O itu kita menganalisis terkait dengan seberapa cepat algoritma ini dapat menyelesaikan masalah. Kalau Big O, seberapa lama si algoritma ini dapat menyelesaikan masalah. Oke. Kemudian ada theta. Theta itu menyatakan batas atas dan batas bawah. Jadi yang menyebutkan batas atas dan batas bawah dari fungsi pertumbuhan. Oke. Nah, biasanya yang sering orang-orang analisis itu adalah ya apa? Orang terlalu jarang akan memperhatikan kasus base case-nya. Tapi orang akan memperhatikan apa? Kasus worst case-nya. Kasus terburuknya seperti apa? Maka banyak kalau kalian nanti baca-baca tulisan ilmiah di bidang komputer, maka banyak dia akan membahas terkait dengan worst case-nya seperti apa, kasus terburuknya. Ya. Oke, jadi kalau dinotasikan Big O itu adalah ya ini matematisnya ya. Jadi kalau ada Fn adalah Big O dari Gn ya. Jadi kalau kalian punya fungsi Fn, dia punya Big O, notasi asimptotik atau worst case-nya adalah Gn. Nah, jika untuk suatu konstanta C, maka dikatakan Fn itu akan lebih kecil dari Cgn. Ya. Untuk setiap ukuran input n, ya. Sedangkan Big Omega itu adalah Fn itu akan lebih besar dari Cgn. Ya, tadi ini adalah kasus worst case, ya. Ini adalah kasus base case. Nah, kalau theta tadi antaranya, ya, antara dari ini adalah tadi apa? Ini adalah base case, worst case, ini adalah base case, ya. Oke, jadi Fn adalah oke, ini big theta ya tadi,
big theta. Jadi Fn adalah big theta dari Gn, berarti Fn adalah big O dari Gn, sekaligus Fn adalah big omega dari Gn. Ini matematisnya seperti ini. Nah, maka sekarang notasi big O, kita akan bahas lebih banyak nanti untuk notasi big O, yang tadi saya sampaikan, karena orang lebih banyak menganalisis kasus terburuknya seperti apa. Ya, kalau kasus terbaik ya pasti, maksudnya ini tidak terlalu menjadi perhatian penting gitu ya. Kita akan lebih memperhatikan kasus terburuknya, artinya jaga-jagalah yang paling jauh itu, paling buruk itu nanti seperti apa, paling lama itu seperti apa. Oke, kita akan bahas terkait dengan notasi big O. Maka notasi big O itu ada ini, ya, fungsi big O itu ada namanya, pertama ada fungsi konstan, ya, big O1 atau big O2 atau konstanta lah, big OC gitu ya, maka ini dikatakan adalah fungsi konstan. Kemudian ada big log n, ini adalah logaritmik, ya, fungsi big O fungsinya adalah fungsi logaritmik. Kemudian ada big On, maka ini adalah linear, ya, ada n log n dan sampai dengan n faktorial. Oke. Dari tabel ini kira-kira teman-teman bisa bayangkan mana yang paling lama? Mana kira-kira yang paling lama? Faktorial ya, Bu. Nah, benar. Yang paling lama adalah faktorial. Ya. Jadi ini makin ke bawah, ya. Jadi kalau kita gabung gambarnya, makin ke bawah dia akan semakin lama. Semakin ke atas dia akan makin cepat. Oke. Oke, jadi seperti ini. Jadi konstan itu akan lebih cepat daripada log n. Log n akan lebih cepat daripada n lebih cepat daripada n log n, dan seterusnya. Oke, kayak contoh tadi yang mersort sama insertion sort tadi kan ya. Insertion itu adalah n kuadrat, sedangkan mersort itu tadi adalah n log n. Nah, di sini juga kelihatan kan ya bahwa n log n pasti lebih cepat daripada n kuadrat. Oke, kita bahas satu-satu fungsi kompleksitas big O dari sebuah algoritma. Jadi pertama tadi adalah kompleksitas konstan, ya. Artinya ini adalah sebuah algoritma yang memiliki kompleksitas konstan, tidak bertumbuh berdasarkan input data. Ya, kalau konstan artinya mau datanya seberapa banyak nggak ngaruh karena dia konstan. Ya, berapapun ukuran input data yang diterima, algoritma dengan kompleksitas konstan akan memiliki jumlah langkah yang sama untuk dieksekusi. Ya. Contoh seperti ini. Ini kita lakukan proses namanya mempertukarkan dua buah bilangan. Ya. Ini kalau kita lihat, ya, setiap langkahnya ini pasti dikerjakan hanya satu kali, ya enggak? Ini kan assignment-nya satu kali kan? B sama dengan 2 juga pasti dikerjakan cuma satu kali. Cetak ini juga cuma satu kali. Semuanya ini setiap langkahnya hanya dikerjakan satu kali. Maka untuk fungsi tukar ya, ini punya kompleksitasnya berapa? Berapa kompleksitas algoritmanya? Ya konstan gitu ya. Ataupun misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Big O 9. Ya, ini tetap dikatakan sebagai konstan. Paham? Ini adalah contoh fungsi ataupun contoh algoritma yang memiliki kompleksitas konstan. Oke. Nah, maka tingkat pertumbuhan algoritmanya ya seperti ini. Ya lurus saja gitu kan karena konstan tadi. Oke. Nah, sekarang kompleksitas yang logaritmik. Ya. Algoritma dengan kompleksitas logaritmik merupakan algoritma yang menyelesaikan masalah dengan membagi-bagi masalah menjadi beberapa bagian. Oke, lihat catatannya di sini. Kalau kalian punya algoritma itu membagi-bagi masalah ke dalam beberapa bagian, maka dapat dikatakan kompleksitasnya akan logaritmik. Ya, jadi ini membagi-bagi masalah menjadi beberapa bagian sehingga masalah dapat diselesaikan tanpa harus melakukan komputasi atau mengecek terhadap keseluruhan data. Contohnya adalah binary search pada data yang sudah terurut. Nah, ini dia
bisa dikatakan dia kompleksitasnya adalah logaritmik. Oke. Nah, contoh ini adalah kompleksitas ini adalah fungsi dari binary search ya. Misalkan kalian punya list misalkan 1 2 3 4 5 gitu ya. Kalian pengen cari apa? Search-nya adalah misalkan 4 misalkan gitu. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di mana di sini yang memperlihatkan bahwa data itu ya algoritma ini akan membagi masalah menjadi beberapa bagian. Di bagian mana kira-kira teman-teman ngeceknya? Dari mana teman-teman tahu nih dari algoritma ini? If Kan else, unik ya. Dari mana? dari if else-nya, Bu. Oke, lihat. Oke, kalau if else-nya lihat, kita coba tracing ya. Kita coba tracing. While true, selama dia true ya, lihat lower bound-nya adalah 0, upper bound-nya adalah panjang dari list dikurang 1. Listnya panjangnya adalah 5, maka upper bound-nya adalah 4 ya. Ini adalah nilainya 0, ini adalah nilainya 4. While true, selama true, if upper bound lebih kecil dari lower bound ya. Ini kan upper bound-nya nggak lebih kecil. Oke, ini nggak masalah gitu ya. Oke. Sekarang ini I sama dengan lower bound plus upper bound dibagi 2. Ini apa ya? Masih ingat? Ini bagi 2 seperti ini. Itu dibagi, dibulatin dulu. Ya, dibulatkan ya. Jadi ini berarti 0 ditambah 4 dibagi 2. Jadi 2. Kalau misalkan ini 5, 0 tambah 5 misalkan ya, dibagi 2. Maka jadinya berapa? Jadinya 2 gitu ya. Nah, jadi I sama dengan lower bound plus upper bound dibagi 2. Maka I-nya dia dimulai dari berapa? Dari 2. Nah, maka lihat di sinilah sebenarnya yang menandakan bahwa ini dia membagi masalah menjadi 2 bagian. Karena dia mulainya nggak dari indeks 0, nggak mulai dari I-nya 0, tapi dia mulai dari indeks ke tengah-tengahnya gitu ya. Jadi kan ini dibagi 2, artinya kalau ini, oh dia indeks 0, 1, 2, 3, 4. Oh dia mulainya dari sini nih, dia nilai ngeceknya dari sini, dari 3, bukan dari 1. Bagaimana dia ngeceknya? Oh dia ngecek if list I, list pada indeks ke I, list pada indeks ke I siapa? 3 kan? Kita pengen cari 4. Apakah 3 lebih kecil dari search? 3 lebih kecil dari 4 nggak? 3 lebih kecil dari 4? Benar ya? Benar ya? Maka kalau benar, maka lower bound-nya nambah. Lower bound-nya sekarang menjadi berapa? Lower bound-nya tadinya 0, sekarang menjadi 1. Oke. Kemudian list, nah if udah kan ya. Nah, berarti while true lagi kan ya? Ya, true lagi kan ya? Nah, kemudian berarti kalau while true lagi cek lagi. Oh, ini masih nggak perlu dikerjakan ya. I-nya sekarang berubah lagi kan? Lower bound plus upper bound 0 ditambah 4 bagi 2. Berarti 1 tambah 4 bagi 2. Maka ini jadi berapa? 5 dibagi 2 tetap 2 ya. Oh, berarti dia masih ngecek di sini. 2. Oh, berarti list I lebih kecil dari search masih belum sama, enggak berpengaruh ya. Nah, kemudian I plus I-nya nambah lagi pasti dong. Kan list I lebih kecil dari search kan? Karena tadi kan I-nya masih di 2 nih. Ya. 3 lebih kecil dari 4. Oh, berarti lower bound-nya kita tambah lagi sekarang jadi 2. Nah, lower bound-nya 2 masih true. Kemudian berarti ini jadi 2 tambah 4 bagi 2. Maka jadi 3. Sekarang teman-teman perhatikan. Sekarang berarti I-nya ketiga kan ya, indeks ketiga. Berarti yang diperhatikan adalah ini ya. Atau saya misalkan gantilah ini biar kelihatan. Saya mau nyari 5. Nah, pada saat kalian pindah ke sini, I3 ya, atau di indeks ketiga pada nilai sini, maka baru cek lagi kan ya, 4 lebih kecil dari 5 gitu kan ya. Maka yang ditambah adalah lower bound lagi. Sekarang teman-teman perhatikan, kira-kira apakah mungkin si program ini dia akan ngecek ke belakangnya, ke sini? Ini kan 3 tambah 4, 7 bagi 2, berarti ini juga 3.
Nah, berarti nanti baru ketemu pada saat dia di sini. 4 tambah 4 bagi 2. 4. Nah, baru ketemu, oh ini 5. Ketemu 5 berarti di sini kan, oh elemen 5 itu ada di indeks ke-4. Gitu kan? Nah, dari algoritma binary search ini, teman-teman bisa lihat, dia mengerjakan ini sebanyak berapa kali sih sebenarnya? Dia kan hanya mengerjakan pengecekan itu hanya setengahnya kan ya? Si 1 sama 2 ini kan nggak diceknya kan ya? Benar tidak? Halo? Ini kan kompleksitas algoritma binary search untuk data yang sudah terurut. Karena dia sudah terurut. Maka lihat di binary search ini, dia kan tadi bagi nih. Ya, misalkan kalian punya list ukurannya n, maka dia mulai melakukan pencarian tidak mulai dari 0 ya, atau tidak mulai dari n-1 tapi dia carinya kemana? n/2 ya, di tengah-tengah dia nyarinya, sehingga ini dibagi 2 nih sama dia ya. Nah, kemudian pada saat mencari dia tinggal ngecek lebih kecil apa lebih besar dari si yang pivot ini gitu ya. Kalau dia lebih besar dari pivot, maka kemungkinan data itu ada di sebelah kanan. Maka dia akan terus-menerus mencari ke sebelah kanan. Apakah dia akan mencari di sebelah kiri? Tidak, karena dia sudah bagi ini menjadi 2 bagian. Bayangkan kalau dia tidak pakai binary search, dia misalkan nyarinya dari, nah misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Saya nyarinya dari sini, gitu ya, dari indeks 0. Ya, kalau cari indeks 0, ini akan dikerjakan apa? Semuanya akan dicek kan ya? Terbayang? Maka untuk kompleksitas binary search ini dikatakan dia adalah logaritmik. Paham teman-teman? Paham ya? Oke. Jadi ciri-ciri kompleksitas logaritmik itu adalah kalau si algoritmanya itu membagi data menjadi beberapa bagian, ya. Nah, ini yang menandakan dia akan membagi data menjadi berapa bagian. Dia bagi 2 gitu kan ya? Gitu. Oke, nah di sini, jadi ini kalau dikatakan, kalau kita lakukan analisis, langkah yang selalu dieksekusi pada awal fungsi yaitu inisialisasi lower bound dan upper bound. Oke, ini butuh 2 langkah. Kemudian pengecekan kondisi while ini butuh satu langkah. Pengecekan awal if itu juga 1 langkah. Inisialisasi i 1 langkah. Nah, pengecekan kondisi if list i lebih kecil dari search ya. Kasus terburuk, masuk pada else dan menjalankan kode dalamnya. Oke, ini adalah 4 langkah. Nah, setelah melalui langkah kelima, jika elemen belum ditemukan, maka kita akan kembali lagi ke langkah kedua, gitu kan ya. Perhatikan bahwa sejauh ini meskipun elemen belum ditemukan atau dianggap tidak ditemukan, kita minimal harus menjalankan 2 langkah dan setiap perulangan while kita akan menjalankan 7 langkah. Ya. Jadi 2 ini buat tadi inisialisasi ya. Dan ini 7 dikali jumlah perulangannya. Nah, pertanyaannya tentunya ada berapa kali kita harus melakukan pengulangan. Nah, tadi kondisi berhentinya pada saat apa? Kalau upper bound-nya lebih kecil dari lower bound, sama pada saat ketemu nih, list I sama dengan yang dicari. Nah, di sini ketahuannya. Perhatikan jika bagaimana nilai upper bound dan lower bound-nya mempengaruhi nilai I, gitu ya. Nah, dari kode ini. Di sini dikatakan setiap iterasinya nilai I akan dibagi 2, sehingga setiap iterasinya kita akan memotong jumlah data yang akan diproses setengahnya. Oke, sehingga tadi yang ini kan tadi fungsinya gini kan, 2 plus 7n gitulah ya, n gitu ya. 2 plus 7n jumlah perulangannya, yang while-nya kan ya. Tapi si while itu dia kerjanya apa? Nggak sebanyak n kan? Tapi sebanyak n/2. Konstantanya bisa hilang ya. Konstanta 2-nya hilang. Maka kalau fn/2, 7fn/2, oke, kenapa bisa logaritmik? Nanti kita bisa jabarkan ini pakai matematis gitu ya. Jadi kalau ini kalian, misalkan fn itu adalah 7fn/2, jadi ini kalau saya turunkan, jadi kalau fn itu sama dengan 7fn/2, maka fn/2 ini bisa saya turunkan menjadi apa? 7f
F. 7F N per 2. Berarti kan nih N nih tadinya, ya. Ini tadinya kan N, sekarang jadi N per 2. Maka yang N per 2 ini adalah N dibagi 2 lagi, gitu kan ya? Paham tidak? Maka ini menjadi 7F N per 4. Paham tidak? Maaf, saya ulang lagi. Jadi kan kita sudah dapat nih, oh ternyata untuk fungsi untuk si algoritma binary search tadi adalah Fn sama dengan 7Fn per 2. Nah, bagaimana nih datangnya si logaritmik tadi? Ya, jadi Fn itu sama dengan 7Fn per 2. Ya, ini definisi kita di awal. Maka kalau kita turunkan lagi Fn per 2 itu artinya apa? Fn per 2 itu sama dengan apa? Ini kan 7 dikali ya. Fn per 2 itu sama dengan berarti apa? 7 dikali Fn per 2 dibagi 2. Sampai sini paham? Sehingga ini dapatnya jadi 49 Fn per 4. Sampai sini paham tidak? Dapatnya dari mana? Halo? Halo semuanya? Bisa kasih saya feedback? Ada yang bingung ini? Halo, bisa kasih saya feedback? Anissa. Anissa paham kira-kira? Paham, Bu. Anissa feedback, oke. Berarti kalau misalkan saya tanya Anissa, kalau ini jadi Fn per 4, berapa nilainya? Fungsinya sekarang? 49 Fn per 8. 49 Fn per 8. Ya, ada yang Ya. ketinggalan ya? Jangan lupa dikali 7 lagi kan? Oh iya. Ya. Sehingga kalau kita turunkan terus-terus, kita bisa dapat rumusnya adalah, oh berarti untuk Fn di binary search itu adalah apa? 7 pangkat K, gitu kan ya? Ini sama saja dengan, ini kan 2 pangkat 2 gitu kan ya? Nah, 2 pangkat 2 itu berarti tadinya 49 kali 7, berarti ini sama dengan 7 pangkat 3 gitu kan ya? Fn 2 pangkat 3. Itu kan ya? Nah, Iya, maka Bu. dikatakan sini rumusnya menjadi 7K Fn per 2 pangkat K. Misalkan ini adalah, ini adalah K. Ya, jadi kalau di 3, di sini juga di 3. Atau boleh juga saya katakan Fn itu sama dengan 7 pangkat N plus 1. Ya enggak? Maaf. Ya, ini harusnya konstantanya bedanya. Ini N ini beda dengan ini K kan. Ini 2 pangkat K, 2 pangkat 1. Nah, ini 2 pangkat 1, K-nya 1, dia menjadi, ini adalah K ya. Jadi pokoknya intinya jadinya kalau ini kita sederhanakan menjadi 7 pangkat K dikali Fn 2 pangkat K. Nah, ini kalau diselesaikan, ya, maka kan kalian rumusnya jadi seperti ini. Oh, berarti yang fungsi Fn-nya itu menjadi N per 2 pangkat K. Ini kan konstanta ya, 7 pangkat K ini kan konstanta ya, bisa kita abaikan saja. Maka dari Fn 2 pangkat K, dimana kita ketahui kondisi dari pemberhentian perulangan ketika semua elemen list adalah 1. Oke. Jadi kalau misalkan kita asumsikan Fn, jadi maka jadi kan kondisi berhentinya pada saat sisa elemen listnya adalah 1, ya, artinya pada saat search yang dicari itu sama dengan yang search, maka kita katakan N dibagi 2 pangkat K itu sama dengan 1, ya. Kemudian ini kita substitusikan, maka menjadi log N sama dengan 2 pangkat K, maka log 2N sama dengan K. Sehingga K inilah yang menyatakan dia sebagai apa? Kan pertumbuhannya dilihat dari K-nya kan ya? Benar nggak? Ya, sehingga dapat dikatakan binary search itu memiliki kompleksitas adalah log 2N. Ya, K ini boleh ditenangkan lagi jadi
log 2n atau log n. Ini harusnya Bu, maaf boleh tanya nggak Bu? Tadi saya ada Iya. yang kurang ngerti. ya. Pas yang tadi kan 2-nya dihilangin karena nggak berpengaruh yang awal. Mm-mm. Nah terus itu kan tadi 7 kali 7 dalam kurung perulangan. Tapi kenapa pas di Fn-nya jadi N per 2 gitu ya Bu? Oke, kita ulang lagi. Bingungnya di mana? Kan F. Tadi yang nanya siapa? Gilbert Bu. Gilbert. Ya. Di mana Gilbert ulang lagi? Jadi kan tadi pas rumus awalnya itu 2 ditambah 7 kali perulangan. Ya, kan ya. Iya. Terus kan tujuannya hilang karena nggak berpengaruh. Ya. Nah, terus itu tadi 7 kali kenapa N per 2 ya Bu? Nah, karena tadi apa? Karena kita melakukan perulangan itu tidak akan semuanya kan akan diulang karena tadi ada si kode ini nih. I sama dengan lower bound plus upper bound dibagi 2. Kalau misalkan tadi ilustrasinya tadi Gilbert dan yang lain. Kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian kalian Gilbert mau nyari angka 6. Nah, pencariannya itu si while itu dia tidak mulai mencari dari 0 ya, tidak mulai mencari dari indeks ini, tapi dia apa? Mulai dari mencari dari indeks apa? Yang tadi nih, I nih. Nah, ini I sama dengan lower bound plus upper bound. Maka dia nyarinya mulai dari tengah-tengah dulu kan. Oh, tengah-tengahnya apa? 6 dibagi 2, 3. Berarti dia mulai dari indeks ke 3. Oh, dia mulai dari sini nih. Nah, pas mulai dari sini, dia ngeceknya bagaimana? Dia ngeceknya kan gini tadi. If list I lebih kecil dari search, maka lower bound-nya ditambah. Tapi kalau lebih besar, upper bound-nya dikurang. Maknanya apa? Kalau dia lebih besar dari si pivot ini, ya, ini saya katakan ini pivot. Kalau dia lebih besar dari pivot, maka asumsi kita, si data itu pastinya ada di sebelah kanan pivot. Maka kita akan jalannya pasti ke kanan terus. Artinya apa? Kita sudah memangkas setengah waktu eksekusi kan ya? Iya Bu. Nah, karena kita memangkas setengah waktu eksekusi, maka dikatakanlah di sini perulangannya itu tidak sebanyak N. Ini kan datanya N ya. Tapi kita apa? Kita akan hanya mengeksekusi sebanyak apa? N per 2 saja. Karena ini kita sudah bikin pivot tadi. Kita mulainya di tengah-tengah, nggak dari indeks 0 atau tidak dari indeks yang ujungnya. Paham tidak kira-kira Gilbert? Paham Bu, sudah paham. Terima kasih Bu. Nah, makanya jadinya N per 2. Oke? Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, jadi, itu terkait dengan logaritmik. Nanti saya akan ajarkan di pertemuan minggu depan deh, ya. Bagaimana kok bisa nih dari N, dari sini nih, ya. Pada saat kalian sudah dapat fungsi Fn-nya 7 pangkat K, Fn per 2 pangkat K, kok dapatnya jadi logaritmik. Ya, kita bahas pertemuan selanjutnya ya, minggu depan. Ya. Tapi kata kuncinya saya selalu bilang, kata kuncinya kalau kalian punya fungsi, nih, fungsinya seperti ini, N per 2, ya, ini dipastikan ini pasti fungsinya mengandung log. Ya, fungsinya akan mengandung logaritma. Oke. Pembuktiannya kita akan bahas minggu depan. Kita bahas anotasi asintotiknya dulu. Oke, jadi kalau kita gambarkan kompleksitas logaritmik itu, dia semakin datanya semakin banyak, dia akan semakin landai kan ya? Semakin landai. Nah, sekarang kompleksitas linier. Kompleksitas linier, maka algoritma kompleksitas linier bertumbuh selaras dengan pertumbuhan ukuran data. Ini seperti yang tadi fungsi pangkat gitu ya. Kalau punya fungsi pangkat tadi, kalau Y-nya 10 ya dia akan kerjaan 10 langkah gitu. Kalau 100 ya 100 langkah gitu kan ya. Nah, ya, atau ini contohnya tadi binary search, ini ada namanya linear search. Linear search itu misalkan tadi kalau kalian punya 1, 2, 3, 4, 5 listnya, kemudian kalian ingin cari angka 5,
Maka lihat di sini for i in range kita mulai dari apa i-nya? Dari 0 kan? Berarti kita mulai dari sini kan? Benar? Nah, baru kita cek satu-satu. Oh, yang sekarang yang di sini yang di indeks 0 sama nggak sama search? Oh, nggak sama. Kalau nggak sama ya kita looping lagi gitu kan ya? Looping lagi. Oh, i-nya plus plus. Sekarang jadi di sini. Masih sama nggak? Oh, nggak sama. Cari terus sampai apa? Sampai ketemu. Maka untuk linear search pada saat kita ingin mencari 5, maka apa? Kita harus cari apa? Sebanyak n kali kan? Benar tidak? Halo? Betul, Bu. Ya. Jadi ini yang dikatakan kasus worst case. Ya, kasus terburuknya pada saat kita mencari angka 5. Pada saat kita mencari angka 5, kasus terburuknya kita akan ketemunya ya sampai semuanya dicek sebanyak n kali. Tapi nih, kapan kira-kira menjadi kasus base case? Kalau saya ini adalah worst case, kasus base case-nya pada saat apa? 1. Nah, iya, pada saat kita mencari angka 1. Ya, pada saat dicari dia langsung ketemu. Ya. Syaratnya tadi apa? Ini datanya sudah terurut ya, listnya ya. Listnya sudah terurut. Karena ini materinya adalah searching. Ya. Nah, maka untuk linear search, maka kita ngeceknya semuanya. Beda seperti binary search tadi. Kalau binary search tadi kita bagi 2 kan. Kalau ini kita ngeceknya dari ujung. Ya kalau kedap si yang kita cari ada di awal gitu kan ya. Kalau yang kita cari ada di ujung gitu ya, di indeks paling akhir ya kita akan cari semuanya, akan cek semuanya. Ya, maka kompleksitasnya dikatakan linear sebanyak datanya. Karena ini adalah worst case ya berarti dia kompleksitasnya adalah big O n ya. Ya, jadi kalau jadi kalau kalian menganalisis sebuah algoritma tuh sebenarnya ngeceknya satu-satu dari setiap langkah ya. For i in range 0 sampai dengan ini dikerjakan sebanyak apa? Sebanyak panjangnya list kan ya. Kalau dikatakan panjangnya list itu adalah n, ini dikerjakan sebanyak n. If list sama dengan search ini dikerjakan apa? Sebanyak 1 kali. Tapi kan tergantung berapa n ya kan ya? Ya. Maka ini 1 dikali n. Ini juga dikerjakan sebanyak 1 dikali n. Oke. Jadi kalau di sini dikatakan ya for i in range ini jumlah eksekusinya 1. Oke. Nah, ya. Yang ini ya dibilangnya cuma 1, tapi kan pada saat ngecek list i sama dengan search ini dikerjakan sebanyak n kali. Gitu kan ya. Sehingga kompleksitasnya ya kalau kita buat kompleksitasnya dia menjadi fungsinya adalah fn itu sama dengan apa? 5 plus n. Nah, maka tadi konstanta kan bisa abai. Maka fn sama dengan 5 plus n, maka kita katakan bisa big O-nya adalah big O in. Paham? Nah, kalian kira-kira bisa dapat kata kunci tidak di sini? Bisa dapat kata kunci tidak ya kira-kira untuk kompleksitas linier? Ada yang bisa nemu kata kunci tidak di sini? Kalau kalian lihat kode program tuh langsung bisa nemu, oh ini pasti n. Kira-kira kapan? Len ya, Bu? Apa? Pakai len-nya ya, Bu? Bukan len-nya. Len itu menandakan n-nya kan? Sintaks apa yang menandakan ini akan dikerjakan secara kompleksitasnya linear? Dilihat karena ada looping kan ya? Lihat. Nah tidak? Looping dan dia looping sebanyak n. Maka biasanya kalau ada looping gitu ya, sama dengan tadi. Ini jika dia kan ada looping ya, tapi dia loopingnya sebanyak n per 2 gitu kan. Ini kan juga looping ya, tapi dia loopingnya sebanyak n per 2. Maka itu logaritmik ciri-cirinya. Tapi kalau dia looping seperti ini, looping tapi dia loopingnya sebanyak n, kemudian di sini tidak ada proses untuk membaginya, maka kita bisa katakan ini dia pasti kompleksitasnya adalah linear. Terbayang? Terbayang tidak? Halo teman-teman?
Jadi kan ini ya. Nah, ini kan dikerjakan, ini kan 1 kali, ini 1 kali. Ngecek if ini kan sebanyak n kali gitu ya. Oke, ini kalau tadi dikatakan 1 kali. Nah, ini atau biasa kalau harusnya saya perbaiki. Ini harusnya n ya. Mengecek ini kan mengeksekusi ini akan sebanyak n kali. Ini akan dikerjakan 1 kali, ini 1 kali, 1 kali. Tapi karena yang 3 statement ini ya, ini terletak pada n, maka penghubungnya bukan tambah, tapi penghubungnya adalah kali. Ya, penghubungnya adalah kali. Oke. Nah, maka dikatakan di sini dia menjadi, ya ini kan 1 dikali n, kemudian ini 1 tambah 1, ini 1, ini juga 1. Nah, maka kompleksitasnya menjadi ON. Maka sebenarnya si konstanta ini nggak perlu teman-teman perhatikan gitu kan ya. Kalau saya sih ngeliatnya gini, pokoknya dia, oh ini ada looping sebanyak n. Oh, pasti ini sudah, ini pasti n kompleksitasnya. Oke. Maka seperti ini, lihat kalau linear tadi sama dengan penjumlah dia selaras dengan perjumlahan data ya. Nah, ada lagi n log n. Nah, kalau n log n itu adalah algoritma kompleksitas. N log n itu adalah di sana dia ada log n dan ada pengali n-nya lagi gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau n log n itu adalah algoritma yang memiliki algoritma log yang dijalankan sebanyak n kali. Oke, berarti kalau log berarti artinya apa? Pasti problemnya dibagi menjadi beberapa bagian masalah kecil gitu ya. Nah, contoh n log n apa? Jadi misal kita diminta untuk mencari sepasang bilangan di dalam sebuah list yang jika ditambahkan akan bernilai 0. Asumsikan list yang diberikan sudah terurut ya. Salah satu solusi yang paling sederhana ialah dengan menelusuri seluruh list satu demi satu. Maka kalau ditelusuri satu demi satu, maka kompleksitasnya adalah n. Lalu untuk mencari elemen yang berlawanan ya, positif dan negatifnya, kalian bisa menggunakan binary search ya. Nah, maka ini kompleksitasnya adalah log n. Maka untuk menggabungkan solusi ini menjadi n log n ya. Contoh ini adalah zero sum, mencari sepasang bilangan yang totalnya adalah 0. Oke, jadi kalau misalkan saya berikan ilustrasi, kalau saya punya data min 2, min 1, 0, gitu ya, 1, 2. Gitu. Nah, kalian cari mana yang menghasilkan sepasang bilangan yang totalnya adalah 0. Oke, maka n-nya adalah berapa ini? N-nya 5, gitu kan ya. For i in range 0 sampai dengan n, berarti yang ini, yang for yang ini akan dikerjakan sebanyak n kali kan ya? Benar? Ya. Nah, baru di sini J sama dengan binary search. List, min 1 dikali list I ya. Nah, ini yang dicarinya. Gitu. Nah, lihat untuk binary search ini dikerjakan sebanyak apa tadi? Kan binary search sudah kita analisis ya. Binary search ini apa? Log n kompleksitasnya. Ya. Terus yang ini sisanya ya ini kan ini konstanta aja ya. Ini dikerjakan 1 kali, ini 1 kali, 1 kali, 1 kali. Nah, maka kelihatan oh kalau seperti ini kompleksitasnya menjadi apa? N log n. Nah, ini kan si J ini, yang ini kan di dalam log n ya. Sehingga penghubungnya bukan tambah, tapi adalah kali. Maka ini menjadi n log n. Paham tidak kira-kira? Halo? Ya, jadi kan nanti mau cari nih, ini mencari min 2 sama nanti 2 gitu kan ya. Min 1 sama 1 gitu. Nah, maka pekerjaan ini akan dikerjakan sebanyak n log n. N itu untuk si looping, untuk untuk semua data, untuk mencari pasangan semua data gitu ya. Sedangkan binary search ini untuk proses pencariannya pakai log, pakai binary search tadi. Sehingga ini kompleksitasnya menjadi n log n. Kira-kira ada yang bingung untuk ini?
Halo? Ada yang bingung? Tidak ada? Kita lanjut. Nah, jadi perhatikan bagaimana kita lakukan binary search sebanyak n kali sehingga secara sederhana kompleksitasnya menjadi n log n. Ya, jadi kita binary search ini kan yang dikerjakan sebanyak n kali. Karena binary search adalah tadi kompleksitasnya adalah n log n, sehingga kompleksitas akhir dari si fungsi zero sum menjadi n log n. Oke, nah ini pertumbuhan algoritmanya. Ya, ini pertumbuhan algoritma dari n log n. Dia jauh nanti kalau dibandingkan sama yang n lebih cepat atau lebih lambat? N log n akan lebih cepat atau lebih lambat dari log n? Apakah lebih cepat atau lebih lambat dari kompleksitas n? Lebih lambat ya? Dia jauh lebih lambat. Nanti dia akan lebih lambat karena tadi urutannya dia di bawahnya n. Oke, kemudian ini adalah kompleksitas polinomial, ya. Jadi n dipangkatkan m itu adalah sebuah konstanta. Ya, jadi algoritma dengan kompleksitas polinomial merupakan salah satu kelas algoritma yang tidak efisien. Nah, jadi diharapkan ini tidak kalian temukan, gitu ya, karena ini memerlukan jumlah langkah penyelesaian yang jauh lebih besar dari jumlah data. Ya, ini contohnya yang tadi. Kalau kalian bandingkan antara yang fungsinya adalah n sama n kuadrat. Nah, ini kan termasuk polinomial, ini linear. Nah, ini pasti akan jauh lebih besar waktu eksekusinya. Nah, contoh ini adalah fungsi kali. Ya, fungsi kali. Jadi algoritma di samping melakukan perkalian antara A dan B dengan melakukan penambahan satu-satu sebanyak B kali. Ya, yang hasilnya ditambahkan ke A. Jadi kalau misalkan kalian mau ngaliin 2 kali 5, nah dia ngalinnya gini, 2 tambah 1, 2 tambah 1 tambah 1, 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1, dan seterusnya. Bayangkan kalau ini 2 mau dikali 1000 gitu ya, jauh lebih lama lagi. Padahal kan 2 kali 1000 doang kan yang mau dikerjakan. Paham? Nah, ini algoritma polinomial. Jadi algoritma polinomial ini misalkan ini adalah ini dikerjakan sebanyak m dan yang ini dikerjakan sebanyak m, ya, maka ini menjadi m dipangkatkan dengan m karena dia for dalam for, ya. Lihat, kalau tadi kan cuma satu for, ya. Jadi kalau ciri-cirinya yang polinomial itu biasanya nested loop, ya, nested loop, ya, seperti ini. Ini akan menjadi polinomial. Ya, jadi untuk for y in range A itu sebanyak A langkah, S plus 1, ini akan dikerjakan sebanyak B langkah. Sehingga ini A dikali B. Oke. Ya, ini kan kali ya. A kan dikali M. Nah, yang ketika nilai A sama A dan B sama akan menjadi A kuadrat. Gitu ya. Atau bisa dituliskan menjadi N pangkat M tadi. Ya, kalau A sama B-nya sama, jadinya kuadrat. Kira-kira paham, teman-teman? Kompleksitas polinomial. Nah, kompleksitas polinomial jauh nanti akan lebih lambat dibandingkan kompleksitas yang sebelumnya kita bahas. Nah, kalau dibandingkan nih, lihat ini tadinya yang konstan, ya. Ini yang apa nih? Ini log n. Ini yang n, nah ini kelihatan di sini jauh lebih lambat. Oke, jadi ini adalah n, ini adalah waktunya ya, ini jumlah eksekusinya. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Ini. Jadi pengembangan algoritma idealnya diusahakan mendapatkan kompleksitasnya adalah konstanta atau log n. Tapi biasanya jarang ya kalian akan dapatkan untuk data besar kompleksitasnya adalah konstan seperti ini. Untuk yang masa-masa kompleks ya. Nah, diharapkan ya log n atau n log n. Pada kenyataannya kita tidak selalu mendapatkan kompleksitas terbaik dalam merancang algoritma. Ya, jadi ini tergantung nanti seberapa kompleks problem yang kalian ingin selesaikan.
Jika tidak dapat mencapai kompleksitas maksimal, hal terbaik adalah dengan mengkaji algoritma yang sudah ada terlebih dahulu sebelum membuat algoritma baru. Hal ini memastikan kita mendapatkan kompleksitas yang paling efisien sampai saat pengembangan solusi. Oke. Jadi intinya pada saat kalian membuat algoritma, misalkan ketemu nih, kok ada algoritma A, algoritma B, ya coba diperhatikan dulu mana yang lebih efisien untuk dikerjakan untuk datanya yang kalian gunakan. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Paham teman-teman? Rakal, saya mau nanya. Paham Rakal? Siapa ini? Rakal Ramdan ya? Tidak ada? Rakal? Oke, Ahmad Rizky, paham kira-kira? Paham, Bu. Paham, kita coba latihan. 1. Oke, ini 3 pertama. Oke, nah. Yuk kita latihan. Kalau yang ini, kalau kalian punya kode program seperti ini, ya, share screen saya masih terlihat kan ya? Sibuk. Jadi kalau kalian punya program seperti ini, maka ini kelihatan ya, tidak ada for ya, tidak ada for, tidak ada for seperti ini, atau tidak ada looping seperti ini biasanya konstan. Maka ini kompleksitasnya konstan. Tidak bingung ya ini ya? Bingung tidak? Tidak bingung ya, ini kan cuma satu kali. Oh ya sudah, 3 dikali bit-1, ya, konstan. Oke. Kemudian for x in range 0,n ya. Nah ini tadi saya bilang ciri-cirinya. Kalau dia loopingnya sebanyak n, ya maka ini adalah kompleksitasnya adalah apa? Log n. Ya, ini kan dikerjakan sebanyak n. Ini kan dikerjakan hanya 1 kali. Ya berarti ini 1 dikali n. Maka kompleksitasnya jadi log n. Jadi n. Ya, ciri-cirinya di sini. Karena ada for, ada looping. Atau ada while gitu ya. Nah, kalau ini bagaimana? Ya, kalau ini tadi ON, N dikali big O1 ya. Kalau ini, ya ini tadi kan yang sebelumnya. Nah, ini kan dia big O1 ini kan konstan, tapi ini dikerjakan sebanyak N. Karena ini adalah statement yang terpisah ya. Maka ini penghubungnya adalah tambah. Berarti big O1 plus big ON. Nah, mana yang lebih besar? Kalau kalian ketemu seperti ini, ya, kalian ambillah si kompleksitas yang lebih besar. Konstanta sama linear, mana yang lebih lama? Linear. Maka kompleksitas dari si kode program ini adalah big O, big ON. Karena ini menjadi tidak relevan lagi biasanya. Paham? Paham di sini teman-teman? Paham, Bu. Oke. Nah, kalau ini tadi, kalau dia nested loop, tadi kan, kalau dia nested loop, maka ini ciri-cirinya dia adalah kuadrat, biasanya polinomial. Ya, lihat ini for i in range-nya adalah n, ini dikerjakan sebanyak n, kemudian for di dalamnya ada for lagi. Oh, ini juga dikerjakan sebanyak n. Ini penghubungnya adalah apa? Kali. Terus di dalam for ada yang dikerjakan adalah print x kali y. Oh, ini cuma dikerjakan satu kali. Maka ini kompleksitasnya adalah n 1. Berarti n dikali big O1. Maka dia menjadi apa? Big O n kuadrat. Paham? Paham ya ini? Oke. Nah, kalau ini kira-kira apa kompleksitas algoritmanya? Ada yang bisa bantu jawab? Oke.
Ada yang tahu jawabannya ini apa? Nested for itu polinomial ya, Bu? Ya, nested for itu polinomial. Ini kan ini n. Tapi untuk total time-nya untuk ini jadinya apa? Big O-nya. Yang bisa jawab? Saya tunjuk ya. Tito mana? Tito Chandra. Ada, Bu. Oh, gimana? Kira-kira apa? ON kuadrat. ON kuadrat bukan, Bu? N kuadrat. ON kuadrat. Oke, kata Tito, N kuadrat ya Tito ya. Iya, Bu. Oke. Kata Tito ini N kuadrat. Oke, yang lain? Oke, saya tanya dulu, Tito, ini kalau yang ini, baris pertama ini, kira-kira kompleksitasnya apa? Itu 1. Konstan ya, 1. Konstan ya, konstan. Ya, konstan 1. Kalau for I in range ini, for X ini, ON. ON. ini ya. Iya. Oke, ini adalah M. Ini dia 1 kan? Ya, itu 1. Dan sebenarnya yang for yang pertama ini adalah big O-nya adalah N kan? Iya, Bu. Nah, yang ini big O-nya adalah 1. 1. Kemudian ada for lagi, oh ini N. Ya. Terus di dalam for ada for lagi. Ini juga N. N. Ini adalah 1. 1. Nah, untuk yang for yang ini kan terpisah ya, for-nya dengan yang Iya. ION kuadrat. adalah N kuadrat. Maka total time itu adalah sebenarnya adalah big O1 ditambah big ON ditambah ON kuadrat. Nah, karena tadi saya bilang kalau kalian punya seperti ini, fungsinya seperti ini, maka ambil yang paling besar. Ini paling besar. Ini jawabannya adalah big O-nya adalah big O N. N kuadrat. Maaf ya, jelek tulisannya. Pen tablet saya bermasalah. Oke, paham ya? Yang lain? Rizanis? Ya, Bu. Paham Rizanis? Ada yang ditanya Paham, Bu. Paham ya? Bentar. Sekarang saya mau tanya siapa? Nida Zakia ada? Ada, Bu. Nah, Nida, coba Nida Zakia, kira-kira ini kompleksitasnya apa? Ini kira-kira kompleksitasnya apa? Kan dikatakan untuk yang if yang pertama ini apa kompleksitasnya? Nida. Ini kan konstan ya Nida. Terus ini dikatakan dia log n dan ini adalah kompleksitasnya n kuadrat. Nah, maka kira-kira total time-nya ini jadi apa? Kira-kira penghubungnya apa nih Nida? Antara big O1 dengan big O log n dengan big O n kuadrat. Penghubungnya tambah apa kali? Kali bukan, Bu? Kali, kata Nida kali. Oke. Yang lain kira-kira ada yang punya jawaban berbeda dengan Nida? Atau sama? Alicia Zahira. Iya, Bu. Kalau menurut Alicia, ini penghubungnya kali apa tambah ya kira-kira? Kali juga bukan, Bu? Kali juga. Oke, kata Alicia kali juga. Siapa yang kira-kira punya pendapat ini penghubungnya tambah? Saya tambah, Bu. Siapa ini yang ngomong? Gilbert, Bu.
Oh, Gilbert. Nah, kalau kata Gilbert adalah tambah. Oke. Yang lain ada lagi? Yang lain jawabnya apa ini? Tambah apa kali? Atau abstain? Oke, kalau Teh Johannes tambah. Yang lain? Safina? Safina Rizda Payi. Kira-kira apa? Kali atau tambah? Oke, sekarang saya tanya, kalau misalkan ini penghubungnya adalah kali, maka kompleksitasnya apa kira-kira? Atau bisa saja kita nulisnya gini, 1 dikali log n dikali n kuadrat. Maka ini jadi apa kompleksitasnya? Ini jadi kompleksitasnya n kuadrat log n ya. Oke, tapi kalau tambah, ini menjadi kompleksitasnya apa? Ini jadi kompleksitasnya apa? Tadi Gilbert, kalau tambah ini kira-kira kompleksitas akhirnya jadi apa? Mana Gilbert? Ya Bu, saya Ini jadinya kompleksitasnya apa kalau tambah Gilbert? n kuadrat tambah log n ya Bu. Kompleksitas akhirnya, ya lihat, kan ini kalau tambah, pilih ya. Ini mana yang paling besar? N kuadrat ya. Kuadrat ya. Oke. Nah, sekarang lihat teman-teman. Tadi kan penghubungnya ada 2, ada tambah atau kali. Sekarang lihat, kalau dia penghubungnya kali, itu biasanya adalah kalau di dalamnya adanya looping. Ya. Bayangkan ini kalau kalian punya X-nya, misalkan saya punya X-nya adalah 5 misalkan. Kalau X-nya 5, maka saya hanya mengerjakan yang bagian ini saja, kan ya? Benar? Ya. Atau misalkan saya punya X-nya adalah minus 5, saya hanya mengerjakan ini saja. Ya. Atau saya punya X-nya adalah 0, saya hanya mengerjakan ini saja. Sehingga penghubungnya, kalau seperti ini penghubungnya adalah tambah, karena dia tidak akan di looping, kan ya? Tidak akan balik lagi, ini ke atas gitu, kan ya? Maka ini penghubungnya yang benar adalah tambah. Itu adalah big O1 ditambah big O log N ditambah dengan big O N kuadrat. Nah, pertanyaannya, kan kita cerita big O. Big O itu apa? Kasus apa tadi? Terburuk apa terbaik? Terburuk Bu. Terburuk. Kalau terburuk, maka kita cari dari yang sini nih, ada yang 3 nih. Dari 3 fungsi ini. Mana kompleksitasnya paling buruk? Yang paling buruk adalah n kuadrat. Maka kita katakan untuk total time untuk si kode program ini adalah big O-nya adalah n kuadrat. Paham? Paham? Paham Bu. Tapi kalau ceritanya kita bilang base case-nya gitu ya, atau big omega-nya, maka kita bisa katakan big omega-nya apa? Konstan. Karena ini adalah kasus terbaik kan ya? Gitu. Pada saat X-nya lebih besar dari 0. Tapi kasus terburuknya kapan? Pada saat dia sama dengan 0 nih. Ya. Big O n kuadrat. Nah, jadi kapan kalian pakai tambah, pakai kali? Kali itu ciri-cirinya kalau dia apa? Kalau dia di dalamnya ada looping. Contohnya ini tadi kan, ini looping kan, for, kemudian ada for, berarti ini looping. N ini dikali, ya ini dikali, berarti N dikali 1, ya. Maka ini jadi big O N kuadrat. Nah, sedangkan untuk for yang ini dengan for yang ini, penghubungnya apa? Ya tambah. Karena kan tidak berarti kita looping lagi ke arah sini kan, enggak kan ya? Maka ini terpisah, maka dia tambah. Ini juga terpisah, dia tambah. Paham ya? Kira-kira Nida sama siapa tadi? Alicia, paham salahnya tadi di mana? Iya, paham Bu. Ya. Paham Bu. Jadi
kali itu kalau dia looping, perulangan ya. Oke, sekarang ini siapa yang mau saya tunjuk? Atau boleh siapa yang mau menjawab? Boleh ngomong di kolom chat. Kira-kira apa ini ya kompleksitasnya? Kalian menganalisisnya per baris ya. Ini kompleksitasnya berapa? Berarti kan ini bagiannya ini, kemudian yang ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Sehingga total time-nya dapat. Kira-kira apa kompleksitasnya? Saya kasih waktu ya. Oke. Ada yang bisa dijawab? Halo? Oke, saya kasih waktu 5 menit ya, sampai 10.40. Nanti saya butuh 3 orang menjawab ya. Minimal 3. Oke, saya coba panggil. Sekarang tanggal berapa? 25. Ada yang NIM-nya 25?
NIM 25 ada nggak di sini? Oh ada, Dava Tangguh. Kemudian saya minta jawab lagi yang NIM-nya 5, Haikal. Kemudian saya minta lagi Akmal Yusran. Nah, siapa aja tuh nih? Dava, Akmal Yusran, sama Haikal. Apa kira-kira jawabannya? Halo, ada orangnya? Dava Tangguh sama Haikal nggak di sini, Bu. Oh, ini udah nggak ada ya? Haikal sama Dava Tangguh nggak ada lagi ya? Iya. Yang nggak ada itu. Siapa aja sih yang nggak ada itu? Dava Tangguh, Haikal, Muhammad Fadlan ada? Ada, Bu. Genaro sama Odelia, Bu. Genaro sama Odelio. Ada 5 kalau nggak salah ya. 5 apa 4 ya? Siapa lagi? Kalau Muhammad Michel Tri Octaviano Syaifullah. Ada juga, Bu. Oh ada. Berarti 4 nih ya, nggak ada ya? Oke. Ada, Bu, ada. Berarti, Michel ada kan? Iya, ada, Bu. Ada. Oke. Yang berarti yang nggak ada itu Dava Tangguh, Genaro, Odelia, sama Haikal Gibran. Saya Haikal ada, Bu. Ada. Haikal Gibran ada? Ada. Oh ada. Siapa aja nih berarti yang nggak ada itu? 3 ini dong ya? Oke, ntar saya absen deh satu-satu. Sama Ihwan, Bu. Sama siapa? Ihwan. Iwan. NIM berapa belakangnya? Lupa, Bu. Iwan. Nggak pakai K, Bu. Iwan. Iya. Nggak ada. Oh, berarti udah dihapus. Udah ini berarti udah ngajuin pengunduran diri berarti. Ya. Sip. Nah, kalau gitu pelipatan 25 nggak ada. Ada 30 Teja ada, Teja dia Rani Octavia. Ini sekalian saya absen aja kalau gitu ya. Teja ada? Teja dia? Ada, Bu. Ada. Iya. Nanti Teja, terus siapa lagi ya? Jadinya proyek apa juga dihantam gitu. Rafigo ada, Rafigo ada? Rafigo ada? Berarti saya anggap tidak hadir ya, Rafigo. Lail ada, Lail Akbar. Lail ada tidak? Rafigo yang ada. Lail Akbar ada? Lail Akbar juga tidak ada. Oke, saya sekalian absen berarti. Rahmat Afrianton? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Raihan? Hadi Atala? Hadir, Bu. Hadir. Oke, sekarang teman-teman bertiga. Teja, Rahmat Afrianton, sama Raihan. Kira-kira apa jawabannya ini? Saya masih bingung, Bu, yang kalau if-nya di dalam for gitu gimana? Ya, Teja belum tahu jawabannya. Panggilannya apa, Teja apa? Rani, Bu. Oh, Rani. Panggilannya Rani. Oke, Rani masih bingung. Raihan? Raihan sama siapa tadi? Sama Rahmat. Kalau Raihan kira-kira apa jawabannya Raihan? Masih belum tahu, Bu. Masih belum tahu. Rahmat? Sama, Bu, masih belum tahu, Bu. Kenapa masih belum tahu? Oke, berarti nggak paham dong dengan apa yang sudah saya jelaskan. Oke, siapa yang kira-kira bisa jawab ini? Aldi. Linear, Bu. Aldi N. Oke, siapa lagi bilang linear tadi? Dava Rabani, Bu. Oke, Dava Rabani N. Oke, linear. Nah, nih Faris. Mantap. Nah, Faris bilangnya adalah M, linear juga.
Aldi, Linier. Jadi benar ya. Jadi Dava, Aldi, Faris benar. Jawabannya ini adalah apa? M. Tadi kan saya bilang ciri-cirinya. Kalau ada looping satu aja, satu looping for gitu ya. Terus lihat dia sampai kapan nih jalannya sebanyak n, maka kita bisa katakan kompleksitasnya ini pasti big O-nya adalah n. Ya. Ini lihat. Jadi kalau kita jalankan ini adalah big O-nya adalah 1 ya. Kemudian untuk yang 3 ini adalah n, ini dikerjakan 1, ini 1, maka ini semua dikerjakan sebanyak n. Kemudian ini dikerjakan sebanyak 1. Maka ini sama saja dengan apa? 1 plus x plus 1. Ya. Maka ini sama saja dengan 2 plus n. Ya, sama saja dengan apa? N. Maka ini kompleksitasnya adalah big O n. Ya. Atau seperti ini yang dibuat sama Faris. 1 big O n, 1, 1, 1. Ya. Sehingga kompleksitasnya adalah linier. Nah, kira-kira Rani, Raihan, sama Rahmat sudah paham belum? Kenapa ini? Rani, Raihan, Rahmat? Paham, Bu. Paham ya? Raihan, Rahmat? Ya, Bu, paham. Ini kalau diganti lagi paham tidak? Nah, sekarang coba Rani, Raihan, Rahmat. Ini apa kompleksitasnya? Diminta lagi Rani, Raihan, sama Rahmat. Apa N kuadrat bukan, Bu? Oke, Rani katanya n kuadrat. Raihan? N bukan sih, Bu? N. Oke, kalau Rahmat? Masih bingung. Masih bingung. Oke. Jadi kita lihat ya. Ini ya. Ini for I sama dengan 0 sampai dengan N-1. Maka ini sebenarnya kan N-1 ya. Sama saja dia kerjakan ini sebanyak N kan ya? Ya enggak? Iya, Bu. Oke. Terus for J, I plus 1 sampai dengan N-1. Maka ini juga dikerjakan sebanyak N kan ya? Oke. Iya, Bu. Nah, kemudian ini kan for di dalam for ya. Kayak di ini if di dalam for. Maka ini adalah if ini dikerjakan 1 kali, return false-nya ini dikerjakan 1 kali, return true-nya dikerjakan 1 kali. Nah, sekarang teman-teman tinggal lihat penghubungnya kira-kira apa. Ya. Ini N, kemudian ada for dalam for. Maka kalau for dalam for, maka ini, for yang kedua ini, pasti akan di looping sebanyak for yang pertama, gitu kan ya? Sehingga ini penghubungnya adalah kali. Oke. Terus apa lihat? If yang ini, ya, if yang A sama dengan 1 ini dikerjakan 1 kali kan? Tapi dikerjakan akan sebanyak apa? Sebanyak for yang kedua kan ya? Maka ini juga dia penghubungnya adalah kali. Dan ini 1 kan ya? Nah, ini 1 tambah 1. Oke. Nah, ini, maka kalau saya buat kompleksitasnya, ini sebenarnya apa? Ini adalah apa? Berarti ini adalah big O1, ya, yang if ini adalah big O-nya 1, yang for yang ini adalah apa? Big O-nya adalah N, yang ini big O-nya apa? N. Maka untuk for ini adalah apa big O-nya? Big O-N dikali big O-N, gitu kan ya? Dikali big O1. Ini baru yang untuk yang for sampai dengan return. Nah, return true ini apa? Ini adalah penghubungnya adalah tambah big O1. Big O-N dikali big O1. Maka ini jadi apa? Big O-N kuadrat ditambah big O1. Maka total time ini menjadi apa? Jadi kalau dia tambah, maka cari yang paling besar, yang paling lama. Yaitu big O-nya adalah N kuadrat. Maka jawabannya ini adalah total time-nya adalah apa? N kuadrat. Paham kira-kira? Paham? Rani? Siapa tadi? Rahmat? Raihan? Paham, Bu. Paham ya? Rahmat? Raihan? Tadi yang masih bingung siapa? Raihan apa Rahmat? Dua-duanya ya? Oke. Paham ya? Oke. Jadi ini adalah big O-nya adalah N kuadrat.
Oke, ini kita masih ada waktu. Tadi mulai jam 9. Sudah selesai. Oke, ini boleh nanti teman-teman kerjakan. Nah, ini kalau kalian lihat aja, kira-kira ini big O apa? Saya mau nanya. Ini bisa cepat. Apa big O-nya, kompleksitasnya? N bukan Bu? Ah? N. Narendra N. Oke. Helmi N. Oke, yang lain. Apa kompleksitasnya? Masih belum tepat, bukan N. Lihat tadi ciri-ciri yang saya kasih tahu di awal. Di setiap kompleksitasnya. Nah, Johannes, log N. Kenapa Johannes log N? Aldi. Nah, Aldi, kenapa log N, Aldi? Dibagi 2, Bu. Nah, iya. Ini lihat. Walaupun di sini ada looping while, ya. Kalau looping tadi saya bilang kalau looping pasti N. Tapi lihat si N ini di loopingnya, tapi N-nya dibagi sebanyak dua setengahnya, gitu ya. Maka ini apa? Kalau N per 2, maka ini biasanya kompleksitasnya menjadi log N. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, jadi ini kompleksitasnya adalah big O log N. Ciri-cirinya lihat di sini, karena ada dibagi 2. Yang dibagi 2 itu adalah, ingat ya, yang dibagi 2 itu adalah N-nya, datanya. Sehingga kita mengerjakan hanya setengahnya saja, ya, atau sebagian dari datanya. Oke, paham ya? Ini nanti silakan teman. Ini udah jawabannya dari. Jadi kalau kalian punya kasus seperti ini, ditanya big O-nya, kasus base case-nya pada saat kapan? Pada saat bila seluruh elemen sudah terurut, ya. Tapi kalau kasus worst case-nya bila elemen list terurut dalam kondisi menurun. Ya, ini kalau dalam kondisi menaik, maka itu base case. Worst case-nya adalah pada saat kondisi menurun. Oke. Ada pertanyaan teman-teman semuanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti silakan kalau mau diulang-ulang lagi, nanti videonya saya upload di YouTube. Silakan nanti teman-teman ulang-ulang lagi. Minggu depan kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Gitu ya. Sampai ketemu minggu depan. Kita masih ada praktikum, nanti kita ketemu praktikum, gitu ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Semoga teman-teman paham. Nanti silakan dipelajari ulang, gitu ya. Kalau ada kekurangan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Belajar lagi ya teman-teman ya. Waalaikumsalam, makasih Bu. Iya, sama-sama.